kehidupan yang tanpa perencanaan Iya. itu sama dengan merencanakan kegagalan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat datang kembali di podcast Halo Bunda edisi Ramadan, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali ini saya dan Mbak Maria hadir kembali di segmen kedua ya Bunda-Bunda ya. Setelah sebelumnya kita membahas banyak banget ya Mbak tips THR anti boncos buat keluarga Halo Bunda. Jadi sebelumnya itu kita udah banyak banget ngebahas plannernya seperti apa, terus habis itu apa aja sih THR yang harus kita kelola tuh apa dulu gitu kan. Terus lebih di highlightnya adalah bahwa kita tuh kalau mendapatkan THR kita harus mengutamakan kebutuhan ataupun kewajiban kita terlebih dahulu dibandingkan keinginan kita. Nah buat bunda-bunda yang penasaran atau kepo nih mau tahu caranya ngelola THR supaya kita nggak boros, setelah itu lebaran kita nggak pegang uang misalnya kayak gitu seperti apa, bunda-bunda boleh banget nonton di segmen pertama di official channel YouTube ini. Nah, untuk di segmen kedua ini kita lebih banyak akan membahas mengelola THR si kecil agar bermanfaat untuk jangka panjang ataupun untuk masa depannya nih. Dan tentu saja kita akan membahas kembali masalah THR-nya ini, tapi untuk segmen ini kita akan membahas THR si kecil bersama dengan Mbak Maria Hayu Utaminingtyas. Halo Mbak Maria. Halo, Mas Kita Hasi. menyapa bunda-bunda kembali di segmen kedua ini ya. Iya, lanjutin. Kita melanjutkan lagi ya. Untuk sebelumnya kan kita terakhir tuh ngebahas tentang financial planner untuk supaya THR dan penghasilan tetap kita nih bisa seimbang istilahnya gitu ya. Nah, kalau misalnya nih untuk financial planner untuk penghasilan, mungkin ayah atau bunda yang punya penghasilannya nggak tetap nih Mbak, mungkin tiap bulannya ada yang kadang dapat penghasilan yang alhamdulillah lebih, tapi mungkin ada yang kurang. Nah gimana sih mungkin untuk tipsnya untuk para ayah dan bunda untuk yang tidak punya penghasilan yang tetap gitu? Ya, berarti mungkin bisa dibilang wira swasta gitu Ya ya. bisa pengusaha ya. betul. Oke, biasanya kan para wira swastawan itu, pengusaha itu kan mereka sudah punya alokasi dana. Oke. Istilahnya mereka sudah sisihkan untuk karyawannya itu, pasti kan mereka sudah kelola sisihkan untuk THR untuk karyawannya kan pasti sudah disiapkan sekian persen dari penghasilan setiap bulan. Oke. Nah, untuk THR yang kebutuhan yang ketika lebaran itu juga sebaiknya disisihkan dari penghasilan setiap bulan. Dari 11 bulan yang sebelum hari raya Idul Fitri. Maksudnya 11 bulan yang lain. Jadi setiap bulan sudah disisihkan kebutuhan untuk tunjangan hari raya, untuk kebutuhan hari raya, untuk kebutuhan selama puasa dan hari raya gitu. Jadi kalau misalkan memang dia tidak ada penghasilan tetap, itu memang harus ada sedikit pos yang disisihkan memang. Kalau kita kan memang karena karyawan ya, betul. enaknya karyawan kan gitu, Iya, nggak usah mikirin nanti pos-pos bulan yang depan lain. gimana gitu ya. Tapi kan kelebihannya namanya pengusaha itu kan dia semakin dia besarkan usahanya, semakin besar pula usaha yang akan dia bukan benefit yang akan dia peroleh kan istilahnya. Kalau karyawan ya setiap bulan ya sama lah ya dapatnya tetap cuman fix kan dapatnya setiap bulan dapat. Jadi ya karena namanya pengusaha berarti kan memang harus disisihkan. Jadi harus disisihkan dari 11 bulan yang lain untuk kebutuhan yang di bulan puasa dan lebaran itu, hari raya itu. Jadi ya memang ada posnya yang harus dipersiapkan ya. gitu. Oke, mungkin disisihkan sekian persen dari penghasilan yang diterima setiap bulan. Misalkan ya itu tadi kan aku sempat sampaikan di yang sebelumnya ya, yang segmen sebelumnya
kalau bisa kan 30% itu untuk kewajiban cicilan, 40 untuk kebutuhan setiap bulan, 20%-nya untuk investasi. Nah, investasi itu kan bisa yang tadi saya sampaikan sebelumnya juga, bisa yang investasi untuk jangka panjang 10%, 10%-nya untuk jangka pendek atau untuk dana darurat. Nah, mungkin untuk THR itu bisa dimasukkan ke sebagian dari yang dana daruratnya. Jadi sisihin lagi itu, atau 20%-nya itu dibagi 3. Yang untuk THR-nya sekian, berarti 20% bagi 3 ya. Untuk jangka panjangnya, investasi jangka panjangnya sekian persen, 5% atau 7% katakanlah. Nah, untuk yang THR-nya mungkin disisihkan 5%-nya. Nah, sisanya baru untuk dana darurat begitu. Gitu ya. Jadi memang harus agak kenceng lah istilahnya. Kenceng pengaturan di cash flow-nya ya. Betul. Karena memang karena ya itu kayak aku sempat ngomong deh waktu di IG live itu kehidupan yang tanpa perencanaan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Betul. Jadi walaupun plan, kalau kita nggak punya plan, sama aja kita nggak planning gagalnya kita. Iya betul. Memang semua itu harus direncanakan. Ya. Oke. Kalau misalnya nih kan biasanya menjelang Lebaran itu kan pasti selain kita bersilaturahmi ya Mbak, pasti kan kita ada liburan nih kan. Mungkin setelah sebulan ya kan. Rame itu semua tempat tuh. Semua tempat rame. Setelah mungkin sebulan kita, kalau kesini capek, panas dan lain sebagainya, menahan kita lapar dan dahaga gitu kan. Balas dendamnya ini saat jalan-jalan. Nah, gimana sih kalau misalnya tadi mungkin pas kita bahas sebelumnya THR-nya mungkin 50%-nya buat udah memenuhi untuk kebutuhan. Akhirnya 50% lain harus ada yang mungkin kebutuhan bagi orang tua dan lain-lain. Tapi gimana sih kalau kita bisa tetap liburan dengan mungkin keuangan yang pas-pasan nih Mbak? Bunda-bunda di sini biar bisa dapat kita bisa cari cara lain lah gitu supaya tetap bisa ke liburan gitu. Iya, kalau misalkan memang mau disisihkan dari THR-nya boleh aja. Kan THR tuh kan namanya tunjangan hari raya. Ya kan. Jadi kan tunjangan untuk menikmati hari raya tersebut. Untuk istilahnya merayakan hari raya yang diberikan oleh perusahaan. Tapi kalau memang kewajibannya itu kayak tadi kasus dia ternyata ada kewajiban banyak nih, ya kan? Jadi dia harus sisihkan 50% dari THR-nya untuk kewajibannya dulu. Ya berarti ya mungkin ada. Nah itu aku sih lebih prefer di 11 bulan sebelumnya atau di beberapa bulan sebelumnya kita siapin dana untuk liburan. Jadi memang ya itulah keuntungannya menabung ya. Betul. Bang Bimbung ayo kita nabung. Itu kita siapin tuh tabungan untuk jalan-jalan nih buat liburan nih. Ini mungkin tabungan untuk hari raya. Mungkin ini ada slot lagi tabungan untuk misalkan mau beli kendaraan baru nih misalkan. Jadi sudah ada disiapin pos-posnya. Jadi memang agak sedikit effort, tapi ya memang kalau misalkan kita mau merencanakan yang lebih nyaman, ya seperti itu, semua terencana. Jadi tabungan untuk kita jalan-jalannya udah ada, jadi nggak perlu otak-atik THR-nya, itu kan lebih oke ya. Bener banget. Nah, tapi kalau misalkan ternyata aduh ini udah tinggal sekian minggu lagi nih, kan kayak besok nih, ya mungkin bisa kan liburan juga nggak perlu harus yang mahal atau juga mungkin ya. Mungkin bisa yang deket-deket dulu kali. Jadi kan tetap yang penting kan kebersamaannya ya. Kumpul sama keluarga, kumpul sama keluarga besar. Mungkin bisa piknik lucu. Ke taman kota mungkin. Taman kota itu juga sekarang seru kan udah seru banget. Maksudnya sekarang kan Jakarta banyak banget cantik-cantik tamannya gitu yang bisa buat menghabiskan waktu ya. Di kota-kota yang lain juga banyak ya. Iya, betul. Taman-taman kota yang sudah bagus. Sebenarnya intinya untuk liburan itu kan menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Kita istilahnya bonding lah jadi gitu kan. Jadi mungkin nggak perlu mahal, nggak perlu bikin sampai kita boncos berlebih gitu kan. Malah takutnya nggak dapat maknanya nih. Jadi malah kepikiran ya karena kayak aduh udah ngabisin liburan sekian gini kan malah kitanya jadi nggak happy. Iya, gitu pulang-pulang kepikiran kok tagihannya numpuk lagi ya. Tagihan pakai kartu itu. Makanya tuh malah kebaik jadinya malah stres kan, malah aduh harusnya kita liburan healing ya, menyembuhkan tapi malah
malah pusingan lagi nih. Iya, Oke, Mbak. benar. Nah, kalau misalnya nih kita bahas tadi kan kita udah ngebahas untuk segmen ini kan kita mengelola THR si kecil ya. Yes. Biasanya kalau pas lebaran kan pasti nggak mungkin enggak gitu kan. Pasti anak-anak itu kan dapat THR ya dari nenek dan kakeknya, bude, om, pak de, tante, dan mungkin ada sepupu-sepupunya yang udah kerja ya. Bener kan? Kalau misalnya nih buat anak-anak mungkin yang masih atau kecil gitu kan belum tahu ya, belum paham tentang yang orang belum tua. sekolah gitu ya, belum sekolah gitu kan, mungkin biasanya ya di bawah 5 tahun gitu kan, pasti kan tetap dikasih kan biasanya. Nah kalau menurut Mbak Maria sendiri nih, kalau misalnya orang tua akhirnya kan megang THR anak-anak yang belum paham nih tentang uang, nah mungkin dari orang tua sendiri ini kira-kira bisa kita alokasikan atau bisa kita gunakan untuk apa aja ya? Kalau menurutku sih lebih baik diinvestasiin ya, dibikin. Kan anak-anak kan juga bisa bikin tabungan ya. Biasanya sih misalkan nama anaknya QQ, nama mamahnya biasanya, atau nama orang tuanya atau bapaknya juga bisa, ayahnya maksudnya. Jadi lebih baik supaya bermanfaat, supaya THR-nya itu nggak keluar sia-sia, nggak cuman dibeliin mainan atau dibeliin jajan. Kalau memang nominalnya alhamdulillah ya banyak, maksudnya ya walaupun sedikit juga kan, misalkan bisa disisihin dikit-dikit, lama-lama jadi bukit ya. Betul. Nabung itu kan dibikinin aja rekening anak khusus untuk investasi dia, rekening tabungan. Jadi nama anaknya QQ, nama orang tuanya gitu. Atau kalau misalkan mau yang lebih oke lagi, dibeliin emas mungkin batangan. Kalau misalkan dapetnya banyak ya, disimpenin. Kan investasi emas kan lumayan stabil ya kalau sekarang. Atau kalau misalkan mau yang lebih beliin saham, mungkin saham yang nilainya yang blue chip, jadi yang nilainya yang stabil gitu kan. Bisa juga. Jadi sebenarnya investasi itu bisa dengan beberapa cara, tergantung orang tuanya mau pilih yang mana. Gitu ya. Intinya sih itu bunda-bunda ya. Jadi mungkin jangan sampai terbuang begitu aja. Iya, itu sih pengalaman ya mungkin ya saya dari kecil. Dari kecil nih ya, kalau misalnya pegang orang tua kan kadang mungkin yang belum paham kan akhirnya kan belum tahu nih, tapi kan yang bisa mengontrol kan mungkin orang dewasa alias orang tuanya itu sendiri. Betul. Ya jadi untuk bunda-bunda tuh tadi tipsnya dari Mbak Maria mungkin ya paling gampang bisa mungkin dibelikan emas gitu kan, ataupun kalau mau diinvestasikan ya monggo silahkan ya, kalau nominalnya memang bisa mencukupi. Nah kalau bunda-bunda nih yang lagi nonton, kira-kira kalau misalnya dititipin THR dari anak gitu kan dibuat apa aja, ayo coba jujur jawabnya. Jangan jadi investasi bodong ya. Investasi bodong tuh ntar kita kan ngebahas nih tentang perihal itu. Coba jujur jawabnya di kolom komentar, kira-kira buat apa aja nih THR si kecil. Nah Bapak lanjut nih, kalau misalnya tadi kan kita ngomong tentang THR ya. Jadi akhirnya banyak banget nih, mungkin dari saya dulu juga ngerasain gitu kan, waktu kecil gitu kalau misalnya nggak punya uang akhirnya agak merasa nggak percaya gitu ya sama orang tua. Pas udah agak paham uang nih gitu kan, ternyata bisa jajan sekian-sekian, akhirnya bisa menghitung, udah mulai bisa menghitung gitu kan. Mikir, Kak udah uangnya dititipin mama aja. Enggak gitu kan, nggak mau gitu. Nggak boleh gitu atuh. Mau gitu kan, akhirnya kayak enggak gitu kan, karena mungkin merasa sebelumnya kayaknya uangku kekumpul segini gitu, kok mungkin aku hanya dapat segini gitu kan. Nah ada istilah mungkin ada waktu itu saya pernah ngetip di Twitter ya, ada yang bilang kayak gini, kalau misalnya akhirnya THR anak itu diserahkan ke orang tua, terus habisnya ya ke mamahnya mungkin ya, especially ke mamahnya, itu adalah awal mulanya investasi bodong. Gitu ya. Itu langsung banyak banget di-retweet gitu kan, banyak seru banget tuh pasti. Gitu kan. Oh iya juga ya, akhirnya mungkin banyak yang relate gitu kan. Nah kalau dari Mbak Maria sendiri untuk istilah investasi bodong dari THR anak yang dikasihkan ke orang tua itu seperti apa tuh Mbak? Iya, aku juga sejujurnya pernah sih. Karena anaknya masih umur setahun ya kan. Nah iya kan. tapi kan belajar dari itu selanjutnya kayak kan sayang aja ya kalau misalkan duit THR-nya tuh nggak dimanfaatin buat apa-apa kan. Bener. Habis aja gitu kan. Mungkin dipakai buat orang tuanya buat jalan-jalan mungkin. Kan mungkin kayak ya kan kamu ngerasain belum tahu juga ngerasain jalan-jalan kan. Pakai uang THR. THR ya kan. Terus kayak kok kayak pakai uang THR aja ya. Bukan
gitu kan. Banyak kan buat gitu. happy semua. Iya makanya gitu kan. Jadi ya sebaiknya sih kalau menurut saya sih janganlah ya kasihan anaknya ya. Iya. Kan kalau bisa sih diinvestasiin yang benar. Oke. Jangan ke investasi bodong. Bener-bener. Jadi ya tadi itu dimasukin ke tabungan yang atas nama anak, QQ orang tua. Atau bisa dibeliin saham kan juga nggak harus beli sekian lot, bisa beberapa lembar dulu lah gitu kan, bisa mungkin, tapi bukan saham yang buat trading ya, saham yang blue chip ya, yang kita istilahnya nyimpen itu akhirnya kayak bisa 5 tahun kemudian yang untuk jangka panjang. Emas kan juga bukan investasi yang jangka pendek ya, lebih ke investasi jangka panjang gitu. Kalau misalkan mau investasi yang jangka pendek ya mungkin taruhnya ya kalau nggak di tabungan di deposito. Di deposito kan ada nominal minimalnya kan. Iya, betul. Ya mungkin ditabung dulu, nanti setelah mencapai nominal tertentu baru didepositoin, begitu lebih amannya kan. Karena kan kalau deposito itu kan pencairannya kan biasanya kan 1 bulan, jangka waktunya ya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi kan nggak bisa ujuk-ujuk kita cairin. Kalau misalkan pun harus kita cairin kan harus konfirmasi dulu sama banknya kan. Maksudnya ke petugas banknya, ke marketingnya. Jadi kalau menurut saya sih kalau yang sederhananya yaitu dibikinin tabungan atas nama anak. Sederhananya itu dulu. Gitu. Jadi biar gampang ya kalau misalnya mungkin ini bunda-bunda, kalau misalnya bunda-bunda udah tahu nih kayaknya mau pulang kampung, berarti kan mungkin THR si kecil lebih banyak ya. Mungkin lebih banyak gitu kan. Mungkin bisa mulai buka tabungan kali ya Mbak untuk saat ini. Jadi nanti ketika memang anak udah mendapat THR dan dititipkan ke orang tuanya kan, jadi anaknya tidak menganggap itu sebagai investasi bodong. Karena mungkin ada jumlahnya, kita mungkin bisa ngajarin juga nggak sih Mbak? Mungkin boleh buka kalian belajar matematika kan? Mungkin secara secara prakteknya langsung ya, berhitung ya gitu. Jadi makan dari rekening tabungannya itu. Jadi ini loh Kak dapat kemarin dapat THR Kakak sekian. Bener ya Bunda masukin ke rekening tabungan, ya ke rekening jadi sekian. Jadi kayak ya mungkin bisa mengajarkan anaknya untuk menabung juga gitu. Jadi anaknya tidak menganggap investasi bodong gitu. Dan jadi juga aman. Dia kayaknya ya mungkin nggak harus semuanya ditabung ya. Mungkin sebagian dibelanjain buat anak supaya seneng ya juga nggak masalah kok. Iya benar, betul. Kan kita kan juga harus menikmati ya. Ya, namanya juga tunjangan hari raya, kembali lagi kan. Benar, tapi ya sebaiknya jangan semuanya dihabiskan gitu. Jadi 50-50 lah biar sama-sama enak. Nah, oke nih untuk mungkin terakhir ya Mbak Maria ya, tips and triknya tadi selain kita mungkin bisa diinvestasikan gitu kan, gimana sih agar THR-nya si kecil ini benar-benar bisa bermanfaat untuk jangka panjang ataupun mungkin untuk masa depannya. Kalau untuk jangka panjang berarti kan ini seharusnya sudah disiapin tabungan yang untuk pendidikan anak. Itu kan selain juga ada tabungan yang biasa, kan juga ada program di beberapa perbankan tuh biasanya pasti ada sih program itu. Jadi simpanan berjangka. Simpanan berjangka itu jadi setiap bulan kita nabung di suatu rekening biasanya nyebutnya apa sih, rekening multiguna ya, berjangka gitu, tapi yang tidak untuk pendidikan. Kan ada yang rekening berjangka yang untuk pendidikan, ada yang untuk multiguna. Nah, kalau aku sih lebih saranin kalau memang untuk rekening yang masukinnya setiap bulan itu pakai rekening multiguna. Berjangka yang multiguna. Jadi dia biasanya jangka waktunya tuh dimulai dari 12 bulan dan 2 tahun, 3 tahun gitu. Nanti baru bisa dicairkan. Itu lebih istilahnya supaya kita lebih disiplin untuk menabung. Nah, mungkin THR-nya itu bisa dimasukin ke rekening sebagai rekening pembukaan untuk rekening berjangkanya, gitu awalannya gitu kan. Nanti setiap bulan juga akan istilahnya ditabung senilai yang sama kan. Nah, mungkin kalau misalkan ditabungnya itu di THR-nya katakanlah bisa untuk mencakup 3 bulan selama rekening berjangka itu, katakanlah dapat THR-nya
1,5 juta misalkan. Nah, dia ngambil rekening berjangkanya yang setiap bulan sisihin 500. Kan lumayan tuh, udah nyicil 3 bulan. Ya kan? Nah, tinggal nerusin yang bulan ke-4, ke-5, ke-6 dan selanjutnya. Itu lebih bermanfaat kan. Jadi rekeningnya juga bertambah dan setiap bulan kita juga diingetin buat nabung karena sudah ada kewajiban untuk menabung di rekening berjangka. Nah, kalau misalkan memang untuk pendidikan, nah itu ada tuh produk di perbankan di beberapa bank itu rekening berjangka untuk pendidikan. Dia biasanya bisa cairnya kalau yang berjangka yang tadi, yang pertama yang multiguna, itu dia sesuai dengan jangka waktu kita ambil. Misalkan kita ambilnya tabungan berjangkanya setahun, berarti cairnya setiap 1 tahun, setelah 12 bulan baru cair, baru bisa dicairkan. Nah, kalau pendidikan ini dia cairnya setiap jenjang pendidikan. Jadi per semester mungkin atau kelas 1, kelas 2 gitu setiap naik kelas? Enggak, setiap dia masuk jenjang. Buat bayar SD, SMP, SMA. Ya, betul. Untuk bayar pendaftaran. Gitu loh. Biasanya dipergunakan untuk itu. Jadi misalkan bunda-bunda atau ayah buka rekeningnya ketika dia umur 2 tahun. Berarti nanti akan oleh marketing banknya biasanya akan diperhitungkan. Berarti nanti akan cair ketika anak umur 6 tahun. SMP itu berapa sih? 12 ya? 12 tahun dan 16. Mungkin 16 ya. Ya kan? 12. Ya 15 ya, 16 ya. Itu jadi nanti ketika di tahun-tahun itu baru bisa dicairkan. Itu lebih aman karena kita jadi nggak iseng buat ngebuka-buka tabungan lain ya istilahnya. Kan, cairkan gitu loh. Nah, itu lebih aman sebenarnya kalau misalkan pakai tabungan berjangka yang pendidikan. Nah, untuk tabungan berjangka pendidikan, keuntungannya biasanya dia sudah bundling sama asuransi. Jadi ada klausulnya itu, tapi sesuai syarat dan ketentuan ya berlaku ya. Itu biasanya kan asuransi itu kan untuk mengcover sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Misalkan nih amit-amit nih orang tuanya ternyata kok namanya umur kan kita nggak ada yang tahu. Nah, nanti dari asuransi itu akan mengcover sampai dengan umur sekian tahun sesuai dengan perjanjian di tabungan berjangka itu gitu. Jadi kan lebih aman ya. Kita kan sebenarnya kan asuransi itu fungsinya manfaatnya adalah itu untuk mengamankan hal yang seperti itu. Itu ya. Jadi bunda-bunda ya. Jadi memang langkah lebih baiknya kalau misalnya memang sudah istilahnya udah bertujuan untuk jangka panjangnya, misalnya THR nih supaya THR-nya sekecil kira-kira mungkin setengahnya kita bisa buat liburan, setengahnya lagi bisa buat kita tabung. Nah, tadi Mbak Maria menyarankan untuk tabungan berjangka ya, tabungan berjangka yang dibukain lah gitu supaya bisa dana pendidikannya si kecil ini bisa aman, terjamin. Nah, itu ya dia bunda-bunda ya, pokoknya perlu di highlight. Kalau misalnya memang udah niat, yuk harus dilaksanakan ya. Bisa. Oke deh. Oke bunda, kita sudah sampai di penghujung acara podcast. Terima kasih banyak ya Mbak Maria ya. Udah 2 kali nih dengan bermanfaat, sharing banyak banget tentu saja di podcast Halo Bunda. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Amin, jangan bosan-bosan. Iya, gak bakal bosan kalau banyak materi yang bisa kita gali lagi dengan Mbak Maria. Semoga pembahasan podcast kali ini juga bisa bermanfaat untuk bunda-bunda ya, dan tentunya bisa menjadi inspirasi dan edukasi. Jadi bunda jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke bunda-bunda lainnya agar bisa mendapatkan inspirasi, edukasi untuk keluarga Halo Bunda di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.